baca Roma 13 ayat 1 sampai 5. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. 3. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan dirinya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amin. Amin. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Dewi, di-unmute, Dew. Di-unmute. Ya. Ini Dewi freeze ya? Atau aku yang freeze? Bu Dewi? Suaranya Halo? nggak keluar. Suaranya nggak Ah, keluar. Betul. iya, suaranya Dewi nggak keluar. Mm-mm. Oke, atau lanjut Bu Ati ya. Langsung aja nanti Bu Dewi kayaknya freeze. Yes. Oke. Siap. Ayat ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 12. Hari sudah malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang,
dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ayat 14. Pasal 14 ayat 1, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Amin. Coba Dewi, Bu Dewi sekarang 2 sampai 5. Ya, coba. Mudah-mudahan nggak freeze. Oh, suaranya nggak kedengeran ya. Bu Dewi suaranya nggak keluar. Bu Dewi suaranya nggak keluar. Oke, kalau gitu kita lanjut ke Bu Ida. Bu Dewi suaranya nggak keluar, ke Ida. Yuk. 2 sampai 5 ya. Yaitu kita siapkan dulu. Dua, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayuran saja. Tiga, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Empat, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. 5. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang yang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Amin. 7 ayat 7. Sebab Ayat tidak 6. ada seorang. Oh iya, Ayat sorry, 6. 6. Aduh, semangat sekali langsung ke 7. Jangan buru-buru cantik. Baiklah, maafkan daku. 6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas ayat mana tadi? 9, Bu. Oke. Sebab Orang untuk 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Amin. Ibu Harmoni. Ya, Iya. 11. Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Amin. 16. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera
dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Amin. Ayat 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. 22. Berpeganglah kepada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggap baik untuk dilakukan. 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Roma 15 ayat 1. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. 3. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. 5. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin. Ayat 6. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikan ya kepada nenek moyang kita. 9. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menjadikan mazmur bagi namamu. 10. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Amin. Ayat 11. Dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Ayat 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sini sana dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Amin. Ibu Abigail ikut baca. Ibu Abigail di Roma 15 ayat 16 sampai 20. Di unmute Bu kalau ikut baca. Oke, baik Bu. Di Roma 15 ayat 16 ya Bu. Iya. Halo? Iya benar Halo? Bu. Iya benar. 16 sampai 20. Ya, baik. Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. 17.
Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. 18. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan Mental ya ibunya. Mental. Tunggu sedikit. Oh, Ibu Abigail tadi mental ya. Lanjut lagi, Bu. melakukan Halo. itu setelah dikenal orang, supaya aku atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Amin. Oke. Bu Gabriel mau ikut baca 21 sampai 25? Roma 15 ayat 21 sampai 25 di unmute, Bu, kalau ikut baca. Bu Gabriel? Oke, saya lanjut ya. Roma 15 ayat 21 sampai 25. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma, 22. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu, 23. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, 24. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Amin. Aku yang lanjut ya Zol. Iya. Ayat 26. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. 27. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. 28. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. 29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Amin. Amin. Ayat 31. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. 32. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. 33. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Dewi, Bu Dewi, masih belum kedengeran ya suaranya Bu Dewi. Kayaknya ada error di mic-nya itu Bu Dewi. Padahal di sini udah kelihatan kebuka loh mic-nya, tapi nggak kedengeran. Lanjut aja ya Bu Ati ya. Oke, baik. Silakan. Roma 16 ayat 1. Salam.
Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ayat 2, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Ayat 3, sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin. Ayat 6, salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. 7, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. 8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. 9, salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. 10, salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Amin. 11, salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. 12, salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. 13, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya, yang bagiku adalah juga ibu. 14, salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. 15, salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Amin. Lanjut, Bu Harmoni. Saya Roma 16 ayat 16, bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus, salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Peringatan 17, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang tulus hatinya. 19, kabar tentang ketaatanmu telah kudengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Ayat 21, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius, yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya
tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh sejenak ya. Baik ibu-ibu, kita sudah bersaat teduh sejenak ya. Jadi Roma 13 sampai 16 ini luar biasa ya ibu-ibu ya. Tentunya ada teguran-teguran dan peringatan-peringatan juga untuk kita ya. Contoh di Roma 13 ini kepatuhan kepada pemerintah. Ini saya lihat pajak. Ayo kita pada taat pajak nggak ya? Kalau di sini dibilang bahwa ternyata barang siapa melawan pemerintah yang melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Wah, ngeri-ngeri sedap juga tuh. Di ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Jadi di sini memang kita dituntut ya kejujuran kita, walaupun di Indonesia pemerintah itu tidak inspeksi satu persatu, tetapi di sini eh, mesti kesadaran dari kita ya soal pajak,
pajak itu bentuknya banyak ya. Mulai dari pajak motor, pajak tanah, pajak rumah, dan sebagainya ya. Taatkah kita dalam em, contohnya membayar ini ya, taat kepada pemerintah gitu ya. Pemerintah itu kalau di sini representasi juga daripada Allah. Lalu mengenai kasih ini luar biasa ya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudahkah kita memiliki kasih yang mengasihi sesama seperti kita itu mencintai diri kita? Nah, ya lalu di 14 ini juga saya melihat juga ya bahwa jangan menghakimi saudaramu. Ini apa ya? Tanpa kita sadari pun kita pun bagian daripada ini tanpa disadari gitu ya. Biasanya kesadar itu kalau udah ya elah kok lu menghakimi orang sih gitu ya. Tanpa menyadari masih melakukan ini termasuk juga menjadi sandungan bagi orang lain ya. Ini saya punya cerita sebenarnya ini jangan memberi batu sandungan ini ya. Kayak di tempat saya berjemaat. Nah, ini nanti kembalinya kayak menghakimi, tapi saya mau memberitahu bahwa sosok yang eh, kami ini sebagai jemaat melihat adalah sosok seorang istri pendeta, istri yang posisinya sangat dihormati. Tetapi yang kami merasa akhirnya kami berdosa. Saya merasa berdosa karena setiap ke gereja melihat dia kok saya pulang gereja tuh jadi berdosa banget. Karena isinya tuh menghakimi dia terus. Bagaimana nggak menghakimi sebagai manusia biasa ya? Mungkin bukan saya aja ada Bu Mensi di sini. Karena tidak seperti seorang istri pendeta. Ya, jadi mulai dari pakaiannya yang aduh, pokoknya mulai dari pakaian, lalu mengikuti media sosial, itu menunjukkan dia seperti bukan istri pendeta gitu ya. Dari segi umur sudah, maksud saya sudah berumur, tapi semua postingannya itu memancing gitu ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan ampuni aku. Kadang-kadang saya begitu. Jangan sampai aku menghakimi ibu pendeta, istri daripada ibu pendeta. Tetapi dia itu, saya merasa bahwa dia itu kok kenapa menjadi batu sandungan bagi kami semua jemaat-jemaat yang ada di gereja tuh kayak kami tuh akhirnya menjadi berdosa gitu kan. Nah, saya juga akhirnya refleksi jangan sampai saya dan kita semua dengan penampilan kita, dengan tutur kata kita menjadi sandungan bagi orang lain. Nah, ini harus hati-hati juga ya refleksi kita. Ya, harus hati-hati jangan sampai orang lain itu akhirnya seperti saya gitu ya. Saya melihat orang saya yang berdosa, orangnya mungkin fine-fine aja ya yang kita lihat itu, tapi kitanya yang berdosa gitu. Nah, kita kembalikan ke kita. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan orang lain ya. Ini nih saya bacain tadi waduh ini kok tepat banget gitu ya. Nah, lalu yang 15 ini saya melihat bahwa kita sepenanggungan, kita sehati ya. Lalu di 16 ini salam wujud apresiasi dan kasih persaudaraan. Ini luar biasa saya lihat bagaimana Paulus itu memberi salamnya tuh detail sekali ya. Lalu yang luar biasa lagi ada peringatan. Berarti peringatan kepada jemaat bahwa harus berhati-hati terhadap pengajaran supaya tidak menimbulkan perpecahan. Berarti kan sudah ada perpecahan di sana di kala itu ya, sehingga dia mau mengingatkan kembali supaya kita tetap satu tubuh dan berhati-hati supaya tidak ada penyesatan ya. Dalam sekarang ini sudah kita temukan begitu ya. Baik ibu-ibu, siapa yang mau sharing rema, silahkan. Apa yang didapat, kesaksian juga boleh ya. Ini luar biasa teguran semua untuk kita. Berarti apa yang kita baca ini tepat banget untuk saya untuk bertobat. Silakan ibu-ibu, adakah Bu Marina, Bu Pita, Ibu Abigail, Ibu Ati, Ibu Rahayu, Ida, Bu Mensi, Bu Dewi, Bu Mensi, bagaimana Bu Dewi, Bu Sofi? Iya Bu Dewi, nggak kedengeran apa-apa tadi apa? Padahal di sini Bu Dewi bilang ya maaf ya ibu-ibu, padahal suara ibu-ibu jelas banget. Iya, Bu Dewi nggak denger apa-apa pas kita ngomong tuh diem gitu. Silahkan, apakah ada yang mau sharing Rema? Bu Marina, ada dua nih Boleh Marina gitu. saya Oh iya Bu Mensi, membagikan silakan. Ya, saya hanya dapat di Roma 14 ayat 17. Saya bacakan ya, Bu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu saja yang saya dapat, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mensia, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Nah, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita kemarin sudah bicara ini ya, mengenai kerajaan sorga. Itu kembali kepada diri sendiri ya. Mengenai apa damai sejahtera dan sukacita, itulah sebenarnya ya kerajaan Allah ya, bukan soal makanan dan minuman. Terima kasih Bu Mensi. Silakan ibu-ibu yang lain, Bu Pita. Coba ya Bu, saya lihat Bu ya. Di Roma 14 ayat 3. Ini perikopnya jangan menghakimi saudaramu ya Bu ya. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Di sini Bu dikatakan siapa yang makan janganlah menghina. Artinya gini, ada orang Bu yang makannya itu memakan segala, misalnya daging atau apa ya, ya semua deh makan. Tetapi ada orang yang makannya itu makan sayur atau sayur atau buah gitu. Artinya ada perbedaan ya Bu ya. Tetapi kalaupun ada perbedaan, janganlah satu sama lain saling mengkritik. Artinya mengatakan, kamu tuh makan daging, nggak boleh tuh. Atau kamu kasar enggak. Kenapa? Karena Tuhan itu juga sudah menerima mereka dalam perbedaan mereka. Dan kemudian di sini terlihat bagaimana ada orang ya Bu ya, yang dalam berkata lambat, dalam bekerja lambat. Tapi ada juga orang yang cepat, berbeda dengan satu yang lain. Ada kadang orang yang menghina, itu pun tidak diperbolehkan dalam ayat ini, saya lihat Ibu. Kemudian janganlah menghakimi orang dan menghina orang. Itu perbedaan yang kita minta di dalam perikopnya, itu jangan menghakimi saudara. Dan yang ketiga, perbedaan itu boleh terjadi, jangan kita harus itu orang kerjanya lambat ya, atau itu orang cepat itu. Yang utama adalah kepentingannya itu, yang utama adalah memuliakan Tuhan Allah, itu yang diutamakan. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa hidup di dalam Kristus itu harus saling menghormati, saling menghargai. Begitu Bu yang saya bisa dapatkan. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Pita untuk pesannya ya. Jadi ibu-ibu memang kita jangan meremehkan orang lain di sini ya, karena setiap orang itu punya kebiasaan juga yang berbeda gitu. Lalu jangan menghakimi tadi ya. Dan berikutnya, meskipun berbeda dalam hal-hal kecil, di sini Allah menerima semua ya dan saling menghargai ya. Jadi ini luar biasa rema yang kita dapat hari ini ya. Saya percaya kita hidupi semua ya ibu-ibu ya ini ya. Artinya itu tadi jangan meremehkan orang lain ya, karena kita semua punya kebiasaan yang berbeda. Tadi soal lambat, cepat lambat, saya juga termasuk ya di situ ya. Maksud saya dengan suami sih ya. Saya tuh maunya apa-apa serba cepat. Nah, suami saya kalau dikasih tahu dia lambat gitu. Nah, itu tuh kadang-kadang mulut ini loh, aduh nyinyirnya. Nah, artinya ya ini saya yang harus mengubah cara berpikir saya ya, dan saya membaca ini dan rema dari Bu Pita, terima kasih ya. Setidaknya itu menjadi teguran bahwa setiap orang itu berbeda, dia punya cara dan kebiasaan yang berbeda. Jadi kita harus menghormati dia, hormati orang lain ya, karena orang lain itu tidak sama dengan kita. Ya, itu seperti itu. Terima kasih Bu Pita. Jadi saya tangkap Bu, waktu Ibu bilang dengan suami, bukan Ibu paksa dia merubah kan, tetapi Ibu kan gitu ya. Iya, saya nggak mau paksa, cuman di sini saya memahami ya. Kalau kalau dia responnya lama kan biasanya memang mulut agak nyanyi gitu ya perempuan, tapi akhirnya kemudian saya yang kerjain karena kesel gitu. Tapi maksud saya memahami bahwa itu tidak salah dia, tetapi di sini mindset saya yang harus saya ubah. Kalau dari sini kan kita sudah lihat ya bahwa kita tidak
tidak boleh meremehkan orang lain, bahwa orang lain itu punya kebiasaan yang berbeda. Kita harus menghargai mereka seperti itu. Jadi kita nggak bisa Tapi Mm-mm. tapi Bu, itu bisa terjadi semua adanya kuasa Roh Kudus. Saya percaya Betul, itu. ya, itu dia intinya. Kalau tadi Roh Kudus tidak ada di dalam saya, pasti saya kan nyalahin dia. Cuman ketika tahu mulutnya nyinyir, kan kita kan mulut nyinyir, tapi kemudian ada teguran di dalam gitu loh. Ini nih nggak benar, respon saya aja yang salah gitu ya. Artinya menghargai pasangan gitu dengan segala perbedaan gitu ya ibu-ibu. Baik, terima kasih. Yang lain, silakan. Herlina mau coba kah? Oke, Kak, mau coba. Oke, tadi itu udah dirangkum juga sama Bu Pita, sama tadi siapa Kak Mensi ya. Aku juga dapat remanya di pasal 14 secara keseluruhan. Tadi waktu aku udah sempat baca ulang juga karena wah ini pasal yang menurutku powerful. eh Akhir-akhir ini kan aku kan sering yang berdebat sama teman-temanku yang agama sebelah. Nah, mereka kan kita tahu sendiri banyak aturan terkait hal haram dan bukan gitu. Nah, sewaktu mungkin selama ini sebelum mendapat rema hari ini, aku selalu menghakimi dalam hatiku ya waktu misalnya mereka bilang haram, ih, dalam hati banyak kali aturan hidup kalian gitu kan. Tapi ternyata di sini diingetin sama Tuhan sama melalui suratnya Paulus sama ke jemaat di Roma ya. Ternyata Tuhan sudah memprediksikan hal-hal seperti ini ya sebelum terjadi gitu. Ternyata di Alkitab ini sudah diingatkan sebelum terjadi. Jadi inilah pentingnya kita baca Alkitab juga ternyata. Jadi waktu kita menghadapi lingkungan yang plural gitu kan, dari banyak jenis manusia, banyak aturan hidup setiap orang, tapi pada akhirnya kan mereka melakukan itu karena eh, kepercayaan juga gitu dan kepercayaan mereka juga terhadap Tuhan juga gitu kan. Jadi kayak di sini juga dibilang kan, yang penting orangnya itu melakukan untuk Tuhan. Jadi tidak apa-apa mau kita haramkan, mau tidak kita haramkan, kita jangan jadi batu sandungan gitu. Kita jangan jadi batu sandungan juga untuk diri kita sendiri. Kayak kita menghakimi kan berarti kita menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri. Kita menghakimi orang gitu. Apa gunanya kita menghakimi? Tapi kan diingatkan lagi sama suratnya Paulus ini, janganlah kita jadi batu sandungan. Terus apa tadi dibilang? Sebab kita hidup untuk Tuhan gitu. Jadi kalau kita mau makan, kita doakan makanan ini jadi sumber kesehatan. Itu semua ada tergantung bagaimana kita mengimani segala sesuatu dalam hidup kita gitu kan. Mau kita mau makan A gitu. Ya udah Tuhan jadikan ini sumber kesehatan. Kita mengimani bahwa ini adalah sumber kekuatan bagi kita. Maka demikianlah gitu. Maka itulah yang terjadi gitu. Dan mengenai hari-hari tertentu juga ya kita misalnya hari Minggu kita jadikan hari Sabat gitu dan Tuhan pun menentukan itu dan kita pun harus menentukan dalam hati kita bahwa hari Sabat itu hari Minggu itu hari Tuhan, jadi hari itu benar-benar ya kita hargai untuk Tuhan gitu. Hari-hari biasa walaupun kita memandang itu hari biasa, yang penting adalah kita eh, menyatakan bahwa hari itu untuk Tuhan. Jadi semuanya ternyata adalah tentang iman kita gitu. Kita jangan sampai jadi batu sandungan untuk orang menentukan, mengapa mereka misalnya teman-teman yang Advent, kenapa mereka hari Sabtu, bukannya hari Minggu ya gitu. Kita kayak menghakimi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran yang kita punya gitu. Padahal kan mereka juga melakukan itu untuk Tuhan gitu. Jadi tidak ada salahnya semuanya kalau menurut saya ya dari Alkitab ini, dari kita Roma pasal 14 ini, semuanya adalah yang penting kita lakukan untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu. Jadi kita jangan sampai, mungkin jadi pelajaran juga, jadi ingatan dan catatan untuk kita semua di hati kita masing-masing. Jangan sampai kita jadi batu sandungan untuk diri sendiri karena kayak menghakimi orang lain atau bahkan mungkin menghakimi diri kita sendiri. Misalnya kita menentukan hari-hari, kenapa aku menentukan ini hari ini ya gitu. Tapi mari kita sama-sama mengingat dalam hati kita bahwa kita itu semua eh, hidup kita ya untuk Tuhan. Jadi apapun yang orang lakukan selama itu emang untuk Tuhan, ya udah biarkan 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 yang dilakukannya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan itu sendiri.
Jangan kita menghakimi hamba orang lain gitu. Biarlah Tuhannya yang menghakimi kalau kata Alkitab ini tadi. Jadi kita fokus ke iman kita sama Tuhan. Kita memfokuskan diri sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yaitu tadi intinya adalah kita doakan. Jadi waktu kita mendoakan itu untuk kemuliaan Tuhan, maka demikianlah biar jadi berbuah untuk kita juga, kembali lagi untuk kita. Mungkin itu Kak. Terima kasih. Amin, terima kasih. Mungkin ibu-ibu yang pernah denger ya, apa sis ini masih belia, Erlina ya, apa namanya soal menghakimi ya. Jadi beberapa waktu lalu begitu terus ya pertanyaan-pertanyaan dia bersaksi bagaimana dia berdebat dengan temannya. Jadi memang luar biasa. Kita sudah tahu memang jangan menghakimi itu nggak bagus. Tapi puji Tuhan banget bahwa kita itu membaca sendiri akhirnya di Roma ya. Mungkin kita pernah baca dulu, tapi dipertemukan lagi dengan bacaan ini ya. Jadi ini memang kembali ditegur ya. Jangan menghakimi. Nah, kita sering kadang-kadang tanpa kita sadari nih ya, Herlina ya, merasa paling benar. Tetapi Tuhan itulah yang jadi hakim, bukan kita. Ya, di Betul, sinilah betul. ya Dan pesannya. ujung-ujungnya juga kayak nggak ada ini kan, maksudnya nggak ada damai juga kalau Tidak kita ada, melakukan tidak perdebatan ada. itu gitu. Iya, makanya kita perlu menghargai perbedaan iman itu ya, dan janganlah kita menjadi batu sandungan tadi. Nah, jadi ada satu yang saya ingat quotes ya, lebih baik memilih mengasihi daripada merasa paling benar. Nah, itu kita hidupi ya. Lebih baik kita mengasihi siapapun dia, kita nggak usah lihat dengan menghakimi tadi dia mau agamanya aja, mau agamanya apa, kita tidak melihat itu. Kita mengasihi mereka ya. Jangan sampai kita merasa paling benar. Kita kembali lagi ke firman ini luar biasa soal menghakimi ya. Sudah ada teguran untuk kita semua. Baik, terima kasih Herlina. Silakan yang lain apakah ada? Saya Tidak Kak ya. Doli. Ya, silakan. Saya dapat temanya itu di Roma pasal 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Yang saya dapat malam hari ini, tadi kan saya sempat cari nih, searching tentang Taruk pangkal Isai ini. Karena jujur saya kan juga masih belajar, jadi ketika saya lihat hal-hal yang memang dikira di otak saya belum pernah kesentuh. Jadi saya tadi sempat cari dan saya lihat kalau dilihat dari pasal 12 ini, ayat 12 ini menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama di Yesaya 11 ayat 10 yang berbunyi akan datang tunas dari tunggul Isai dan ia yang akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, saya lihat di sini kalau di Yesaya itu tunggul Isai yang saya lihat ini perbedaannya antara di Yesaya tunggul Isai. Yang saya lihat tunggul Isai ini tadi saya sempat baca bahwa tunggul Isai ini digambarkan sebagai pohon yang sudah hampir mati. Pohon yang sudah hampir mati dan tidak ada lagi untuk menghasilkan buah. Kan kalau sudah hampir mati berarti dia tidak bisa lagi untuk menghasilkan buah lagi. Kalau ini yang pangkal Isai itu tunas baru. Jadi saya lihat ini, saya lihat dari sejarahnya ini, waktu pembuangan ke Raja Babel, kerajaan Yehuda runtuh. Raja-raja itu tidak lagi duduk di takhta Yerusalem. Dan tampaknya kelihatannya seperti kerajaan ini akan berakhir nih. Tidak akan ada lagi yang bisa melanjutkannya. Yang saya dapatkan. Tidak akan ada lagi yang bisa melanjutkannya. Tapi digenapi di Roma pasal 15 ayat 12 bahwa ada tunas baru yang bertunas kembali nih. Maka Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Jadi digenapi di perjanjian baru ini. Jadi saya lihat di sini bahwa konteks di sini bahwa kalau saya tarik ke kehidupan kita sehari-hari ya, ketika manusia sudah diperhadapkan dengan persoalan sampai harapan demi harapan sudah
tidak lagi bisa membawa kekuatan, bahkan kadang iman kita sudah dipertaruhkan habis-habisan dan hampir menyerah. Di situ kesetiaan Allah dinyatakan. Dan saya lihat di situ hampir mati, hampir kering, tapi di situ tunas baru tumbuh, yaitu pangkal Isai. Itu Yesus Kristus. Jadi saya lihat di sini bahwa ketika kita dihadapkan dengan persoalan apapun, kita jangan jauh-jauh. Tetap kita harus percaya, tetap pengharapan kita tiap hari itu kita harus hidupi pengharapan kita, iman kita itu dengan firman Tuhan. Kita jangan lari jauh-jauh kemana untuk cari kekuatan lain, untuk cari pertolongan atau apapun. Tetapi kita percaya karena di akhir iman yang selama ini kita pertaruhkan itu akan ada jawaban Tuhan. Karena Tuhan setia. Mau waktunya lama, mau waktunya dekat. Tuhan akan jawab sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan rencanakan itu yang terbaik buat kita. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti itu, kita jangan putus asa, tapi tetap cari relasi. Kita harus perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Kita harus koreksi diri. Apakah hidup saya sudah benar? Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, kita jangan menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Jadi jawaban dari iman, pengharapan itu di ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Kak Jody, itu aja yang saya dapat malam hari ini. Terima kasih ya untuk kita semua ya. Ingat bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan ya. Jadi saat situasi kita lagi tidak pasti ya, lagi galau ya, masalah datang bertumpuk, kayaknya kok nggak berhenti-berhenti, tetap kembali ke sumbernya ya. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Bu Mens lagi Bu Ida. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, Bu Rahayu ya tadi ya? Bu Rahayu ya? Oke, ya Bu, Ya, silakan. Ya, saya menyambungi ya tentang tadi Kak, tentang makanan itu ya. Saya dapat di Roma 16 ayat 17 sampai 20. Itu tentang peringatan ya. Jadi kita tidak bisa menasehati orang-orang yang bermakanan, karena orang kalau makan berdua itu kan perjanjian lama, kita kan dalam kasih karunia. Jadi kita berhak, contoh ya seperti Daniel itu ya, puasa 40 hari cuma makan sayur, sedangkan yang lainnya makan daging, tetapi Daniel tidak menghiraukan, tidak melarang untuk bawahannya makan daging, tidak, tetapi Daniel belajar taat, yaitu berpuasa, makan sayur-sayuran. Saya juga bertentangan dengan suami, di mana suami benar-benar hidup dalam kebenaran. Saya mau makan apa saja, makan RW, makan B2, makan apa saya mau, yang penting tidak basi, saya dikasih apa saja mau. Tapi kalau suami B2, ikan yang patel-patel, ikan yang tidak bersirip, dia tidak mau. Makanya dia kalau kumpul sama hamba-hamba Tuhan, dia dimasakkan sendiri, yaitu ayam atau telur. Kenapa kamu tidak suka? Karena hukum lama, perjanjian lama tidak dihapuskan dari perjanjian baru, dan itu tetap ditindaklanjuti ya, di mana kita tidak boleh makan makanan haram. Saya juga suka B2, saya juga belajar dari suami, tetapi saya sedikit-sedikit menghilangkan. Kalau hilang secara ini saya enggak. Itu kan prinsipku. Jadi kita tidak membuat perpecahan ya antara orang lain sama kita. Jika kita diberi hikmat Tuhan, pasti kita bisa menegur, bisa memberi saran. Tetapi saat kita belum punya hikmat, berdiamlah supaya tidak ada perpecahan. Kita selalu akur, kita selalu damai sejahtera, supaya tidak ada celah yang masuk, sehingga tidak ada dosa yang masuk untuk memecah belah antara kita dengan orang lain, antara suami dan istri, seperti Bu Joli tentang pekerjaan dengan suami lamban dengan cepat.
kita yang minta hikmat Tuhan, bagaimana kita bisa menegur, memberitahukan itu semua. Jadi kita harus punya hikmat untuk memberi. Jika orang itu tidak mau ditegur, ya kita menghindar saja. Kita berdiam diri saja, minta supaya Roh Kudus yang beracara atas mereka. Dan apa kita salah menegur? Ya tidak sih, tapi kan di perjanjian baru juga sudah diingatkan tidak apa-apa makan daging, semua daging. Dan di ayat 19 itu kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya, ketaatan kita akan terdengar kepada orang-orang di sekitar kita jika kita benar-benar kita tidak komplain, kita konsisten, dalam arti kita konsisten dengan kebenaran, kita tidak terombang-ambingkan. Oh iya, uang pendeta itu aja boleh makan babi, masa aku tidak boleh. Jika kita harus punya prinsip, jika ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak, jangan kompromi. Saya sama suami juga terserah, bukan ya terserah enggak. Biarlah Roh Kudus yang menjamah aku, suamiku. Biarlah terserah kamu mau makan apa. Aku kalau kamu tawarin aku mau kasih uang 1 juta atau 2 juta suruh makan B2 atau aku enggak mau. Kenapa? Enggak, karena dalam perjanjian lama tidak dihilangkan. Dan ketaatannya itu didengar oleh semua orang, oleh hamba-hamba Tuhan. Itu sangat kebanggaan kita, di mana kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita konsisten hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi kita tidak bimbang, kita tidak terombang-ambingkan oleh keadaan seperti kita tergoda. Enak ya makan daging itu, apakah aku mau mencoba? Itu namanya tidak punya prinsip, tidak punya konsisten di dalam Tuhan. Begitu pula dengan pengajaran yang lain. Jika kita, iya ya hamba Tuhan ini bagus, hamba Tuhan itu bagus. Lah hamba Tuhanku yang aku di gereja kok kosong. Jadi kita benar-benar di mana kita bertumbuh, di mana kita berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidupi itu. Jangan kita seperti tadi Bu Joli menghakimi, menjadi batu sandungan. Jangan seperti saya di gereja saya merasa kosong, dalam arti liturgi saya di situ tidak setiap minggu, tetapi saya mencari kepuasan dalam air kehidupan. Saya mencari sesuatu air yang hidup. Saya menggali harta benda. Saya menggali mutiara, yaitu Yesus Kristus. Saya tidak mau stuck di gereja saya. Saya juga berdoa supaya ada jamahan lawatan di gereja saya. Saya berdoa untuk gereja saya supaya paradigma liturgi itu dihilangkan, di mana liturgi itu dari turun keturunan itu tidak dihilangkan, masih ada, di mana kita pergi mencari makanan yang benar-benar membuat kita kenyang, dalam arti tidak mengenyangkan diri sendiri ya, tetapi mengenyangkan orang di sekitar kita. Mereka merasa dirinya Kristen, mereka merasa sudah bertobat mengenal Tuhan, tetapi mereka hidup ya masih dalam dosa. Artinya satu, merokok. Tubuh kita tuh baik Allah, jangan merokok. Mabuk, anggur. Loh, dalam firman Tuhan kan perjamuan kudus anggur. Ya, di gereja saya anggur itu 1 gelas kecil. Suami saya bertentangan, anggur kok segini marah, ini mau mabuk atau mau minum perjamuan kudus yang diperingatkan. 3, masih berzina, masih main dukun. Apakah itu yang namanya gereja hidup? Tidak. Di mana kita bisa bertumbuh kalau pelayan-pelayannya majelisnya berbuat dosa, main musik aja, masih merokok, masih mabuk. Bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan? Dan WL-nya saja masih berhutang, masih menggosipkan orang lain. Gimana bibirnya bisa mengeluarkan pujian Tuhan? Itu apakah yang dinamakan pelayan Tuhan? Kita tanda tanya ya. Seperti tadi, jangan menghakimi. Tetapi kita bisa merasakan roh kita, spiritnya tuh gimana. Jika kita benar-benar di dalam Tuhan, roh kita bisa membedakan. Baju yang kita pakai itu tuh bisa membedakan mana yang kudus, mana yang bisa kita rasakan, mana yang tidak, mana yang menghidupi, mana yang tidak. Jadi carilah yang mengenyangkan roh kita. Jangan stuck di gereja
Alah, aku udah berjemaat, ya udah berjemaat di situ. Jangan sampai kita keluar dari gereja itu seperti Bu Joli pernah menyampaikan. Pendapat suaminya atau apa suaminya itu tidak didengar. Jadi janganlah keluar menjadi berkat di gereja itu. Ya, saya setuju. Kita jangan sampai keluar dari gereja itu. Tetapi kita mencari yang lebih yang supaya hidup kita menjadi berkat, menjadi saluran pembicara kita, tutur kata kita itu bisa mencerminkan, oh orang ini berbeda. Sampai suami saya dikatain pendeta. Dari semua jemaat ini, Mas Yoga yang saya saluti. Karena Mas Yoga tidak gila hormat. Oh, saya tidak gila hormat, Pak. Yang kita kejar Tuhan Yesus. Sampai hidupku diperkenan Tuhan. Sampai ada sesuatu yang ilahi dalam hidupku. Hidupku masih biasa-biasa saja. Masa anak raja di atas segala raja mau dikasihkan. Dikasih pekerjaan tukang kubur. Oh, no, tidak. Kami anak raja di atas segala raja. Walaupun hidup kita kekurangan, tetapi pemeliharaan Tuhan dahsyat luar biasa atas hidup kita, kesehatan, kekuatan. Anak kita diberi kesehatan, anak lain pada sakit-sakitan. Mereka sampai tetangga-tetangga, wah, anak ayu jejak mentu pendak bengi tapi kok rak tahu loro ya. Oh, itu pemeliharaan Tuhan. Karena sebelum anak saya dalam rahim saya sudah saya ajak keluar, sudah saya ajak doa. Bayi 1 bulan itu sudah saya ajak doa. Sampai orang-orang, ayo kok wani men ya cabayi dijak lunga bengi-bengi apa rak kesurupan apa jenengi sawanan. Oh tidak, dalam hadirat Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam saat kita mengejar Tuhan ada tudung perlindungan Tuhan. Mazmur 91 terjadi atas keluarga kita. Jadi percayalah, jadi pembedaan kita orang Kristen yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang benar-benar radikal kepada Tuhan. Jadi jangan takut dengan omongan orang. Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Hidup kita diselaraskan dengan firman kita. Kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai kita semua. Terima kasih Bu Joli. Amin. Terima kasih Rahayu ya. Jadi memang soal menghakimi ini ya. Jadi saya baca-baca tadi, sebenarnya jangan menghakimi ini artinya itu ya tidak menilai, menyalahkan atau merendahkan orang lain atas pilihan atau perbedaan yang bukan inti iman ya. Jadi di sini kita tetap bisa menilai tindakan bijaksana atau tidak, tapi tanpa menghakimi hati atau menjatuhkan orang. Jadi yang kayak tadi Bu Rahayu sampaikan itu adalah menilai ya bagaimana kondisi di dalam satu tubuh Allah itu ya, bait Allah, tapi pelayan-pelayannya itu seperti itu. Sementara kita semua ini sudah baca perjanjian lama. Bagaimana untuk menjadi pelayan Tuhan itu, wah, kriterianya luar biasa. Kita baca perjanjian lama semua kan, sudah di situ bagaimana dibuat untuk menjadi pelayan Tuhan itu nggak bisa sembarangan. Tetapi yang tadi Rayu utarakan kan, yang masih masih bisa apa tadi tuh main musik Ngerokok. merokok lah, menggosip kemana-mana itu pelayan loh. Nah, ini ya, kita kita menilai, kita bukan menghakimi karena itu memang sudah ada terlihat di depan mata kita gitu ya. Jadi ya itu memang menjadi refleksi lagi. Makanya memang gerakan membaca firman ini sebenarnya sangat penting menurut saya. Karena di dalamnya ini ada semacam teguran-teguran ya. Kita tuh dibukakan, disingkapkan. Oh iya ya, aku tuh kemarin tuh menghakimi orang itu tuh merasa paling benar tuh kayak saya nggak apa-apa lah bilang Herlina karena dia yang bersaksi dari kemarin tuh soal dengan tetangga sebelah itu ya. Kan seperti itu, tertegur dengan Roma ini. Artinya, iya ya, kita nggak boleh menghakimi iman seseorang gitu. Jadi kita tersadarkan, Tuhan itu yang hakimnya, bukan saya, kan gitu ya. Itu sebenarnya ya. Jadi mau dia apa? Menurut saya semua hamba Tuhan yang sudah memberikan dirinya melayani Tuhan memang seharusnya punya gerakan membaca firman. Karena semua tersingkap di sini. Setidaknya ada pembaharuan budi, ya, ada pembaharuan budi, pikiran, perilaku ketika mereka sudah membaca firman, ya. Jadi bukan membaca firman sekedar membaca, tapi tidak menghidupi. Seperti itu. Terima kasih ya Bu Rahayu ya. Tuhan Yesus berkati. Baik, silakan yang terakhir Bu Dede sebagai penutup dan langsung doa tutup ya Bu Dede. Apakah ada Bu Dede di sana? Udah.
Ya. Oke, sebentar ini saya. Ada lagi, Ibu Pita? Udah ya tadi ya. Ini saya dengerin cerita ibu-ibu luar biasa ya di sini ya. Jadi sebenarnya kita udah berapa tahun Bu Jeli baca Alkitab? 3 ya? 2. Kayaknya dari 2003 akhir ya Bu ya. Berarti 2003, 2004, menjelang 2000. 3 Iya. tahun ya. Kita Iya. ulang tahun yang keberapa ya? Udah 2 tahun ya ulang tahun ya. Iya kayaknya udah 2 tahun lah karena 2003 akhir menjelang Desember saya ingat itu tengah-tengah tuh Bu Eti yang ingat tuh. Bu Eti 2003 ya Bu Eti kan? 2003 2023. tengah kayaknya. Berarti nanti Lupa kita saya. ulang tahun lagi nih Bu Joli yang ketiga ya. Nah di Agustus. ulang tahun yang ketiga Ya. ini tuh sebelumnya ya, saya lihat Mm-mm. sih memang ibu-ibu udah banyak sekali, banyak banget. Jadi kalau dibilang ya pakai bahasa tetangga sebelah kita tuh hatam ya. Asik. Hatam. Bener ya Bu Eti ya? Salah nggak sih? Bu Dede udah sehat ya? Puji Tuhan Bu, sekarang sudah Amin. lebih cempreng suaranya dibanding dengan Amin, amin ya. kemarin-kemarin. Betul. Saya dapat sih di sini dari Roma 13 itu ada beberapa poin ya. Satu, ternyata ketika kita melawan pemerintah itu sama dengan melawan Allah. Kadang-kadang kalau dibilang kita memang tidak setuju dengan beberapa poin kebijakan pemerintah. Tapi bukan berarti kita langsung melawan pemerintah. Karena pemerintah ini adalah ketetapan Allah. Salah satu kenapa bangsa Israel waktu itu Allah sendiri kan yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi di tengah perjalanan mereka, mereka minta raja. Nah, ketika mereka minta raja, konsekuensinya harus ditanggung dong sama orang-orang Israel. Nah, ketika saat ini tuh pasti semua bangsa itu adalah yang disebut dengan pemerintah. Entah itu pemerintahnya takut akan Tuhan atau pemerintahnya tidak takut akan Tuhan atau apapun yang terjadi dalam pemerintahan itu, tugas kita sebagai orang-orang percaya, kita harus jangan melawan pemerintah. Itu kuatnya. Terus disebutkan, ketika kita berbuat baik, sebenarnya itu sedang mendatangkan pujian. Nah, kenapa bangsa Israel terdengar kehebatannya di seluruh bangsa-bangsa pada saat itu? Karena mereka melihat dan mereka mendengar sendiri bagaimana Allah Israel membela bangsa itu, gitu. Jadi, ketika kita berbuat baik di bangsa kita saat ini, itu tujuannya cuma satu, kita mempermuliakan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan. Nih hari ini kita ngomongin tentang batu sandungan ya. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu pelanggaran dalam tanda kutip, jangan jauh-jauh lah. Lampu merah nih. Ibu-ibu pasti kan punya kendaraan kan. Ketika kita menerobos lampu merah pada saat itu lampu merah itu benar-benar nyala, itu kita sedang mempermalukan diri sendiri pada dasarnya. Bukan dan yang pasti pasti kecelakaan terjadi lah. Nah, meskipun misalnya kiri kanan nggak ada yang lihat, tapi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tertib, itu tuh kita sedang mempermuliakan Tuhan. Ya siapa tahu misalnya kayak saya kan saya guru nih. Pas misalnya nih, saya nerobos lampu merah di belakang tuh murid saya ternyata, ih itu sih Bu Dede gini gini gini. Ternyata kan kita mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan Tuhan ya. Jadi intinya ketika kita berbuat baik, ketika kita tidak melawan pemerintah, itu tuh kita sedang mendatangkan satu sukacita tersendiri dan mungkin otomatis orang yang melihat itu akan memuji kita bahwa kita tuh lempeng jaya, kita tuh tidak melakukan segala sesuatu yang menimbulkan syak atau batu sandungan bagi orang lain. Terus mengenai hutang nih. Kalau misalnya kita disebut jangan berhutang, konotasinya mungkin ada yang begini, ya tapi saya kan masih KPR. Nah, beda hutang, beda KPR ya Bu Joli ya. Kalau misalnya berhutang itu kan kita melakukan sesuatu dengan sengaja ada konsekuensi. Tapi kalau KPR kan itu ada appointment, ada apa sih namanya, ada take and give. Jadi ketika kita misalnya membayar, kan disertai dengan bunga yang sesuai dengan hukum kaidahnya, gitu lah kaidahnya. Jadi saya lihat di sini jangan berhutang tuh artinya kita tuh jangan jadi batu sandungan juga jadi bagi orang lain. Ini ada kata-kata di Roma 13 ayat 12 ini, hari sudah jauh malam akan ada siang. Saya sempat searching bahasa aslinya. Ternyata ini sudah malam menjelang siang. Dengan kata lain, kita tuh jangan hidup dalam kegelapan terus. Karena nanti orang akan melihat kita tuh bukan di kegelapannya,
Tapi orang akan melihat kita pada saat kita siang, tapi sikap kita masih ada di dalam gelap. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena kita dengan Yesus itu udah ngeblend. Artinya Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus yang Yohanes 15 itu. Dengan kata lain kita udah ngeblend. Kita udah menyatu. Jadi kalau kita menyebut diri saya adalah orang Kristen, terus kelakuan kita tidak seperti Kristus. Nah, orang akan bilang gini, katanya Kristen. Nah, ya, kalau katanya Kristen, berarti kan yang dinilai adalah hal yang tidak baik gitu. Jangan sampai kita juga begitu, gitu kan? Terus di Roma 14, kita harus menerima orang yang lemah iman tanpa mempercakapkannya. Ini manusia mungkin punya kelebihan ya karena kita makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kali ya. Jadi kadang-kadang kan pengen itu menilai. Udah bagian menilai mah itu biar guru aja yang menilai ya. Kita membiarkan saja. Karena di sini disebutkan terimalah orang yang lemah iman tanpa mempercakapkannya. Tapi di situ disebutkan dalam hal makanan. Sempat memang kalau makanan ini diperguncingkan kalau memang kita bersinggungan dengan kalau saya bilang kata Pak Timothy bukan saudara sepupu ya. Apa sih namanya? Saudara tiri. Jadi kita pakai saudara tiri ya. Kadang-kadang kan mereka suka ngecap kita dasar rakus segala sesuatu dimakan. Tapi sebenarnya mungkin itu kembali ke kita. Apakah kita makan itu sengaja mempertontonkan supaya penilaian orang terhadap kita tuh jadi syak, jadi ada batu sandungannya, atau jadi membuat akhirnya terjadi perdebatan, ataukah enggak? Kalau memang itu menimbulkan syak, ya udah jangan makan di depan umum. Makanlah di tempat yang tersembunyi, sama ketika kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Jadi dengan kata lain, orang mau menilai kita tuh eh, baik gitu kan. Ya kalau dulu saya tuh VG, karena mama saya tuh VG gitu kan. Jadi kami itu dulu tuh vegetarian. Sekarang itu makanya saya kalau makan itu agak sedikit eh, gimana gitu lidah saya kalau misalnya makan makanan yang eh, aneh-aneh gitu. Saya hanya makan tuh ayam, sapi juga sedikit-sedikit karena saya mikir, aduh sapi itu ya pencernaannya kan banyak gitu kan. Jadi bagi saya kalau makan sapi itu agak sedikit gimana otak saya gitu. Jadi babi itu saya makan. Tapi babi juga hanya bagian-bagian tertentu. Kalau misalnya udah ke kuping, ke lidah, itu saya nggak makan. Karena di pikiran saya, itu kuping itu kotorannya banyak. Lidah itu kan gimana gitu. Jadi ya mungkin karena saya VG dulunya kan. Jadi intinya kembali, jangan sampai membuat orang yang lemah iman itu akhirnya jadi jatuh tersandung gara-gara makanan kita atau tindakan kita. Terus sekali lagi, apa yang kita lakukan itu kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita melakukan A, ya satu saat mungkin kita akan dibukakan seperti kitab kehidupan Dede misalnya, wah dibacain semuanya. Semuanya itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita misalnya memberi contoh yang negatif, itu tuh nggak akan luput gitu, nggak akan dihapus kecuali kalau kita minta ampun. Minta ampun sama Tuhan ya. Makanya di sini ditegaskan di ayat 22 Roma 14. Tadi sempat belum ada yang nyinggung ya. Di situ kita harus hidup dengan hati nurani yang benar. Karena kalau bahasa Inggrisnya itu Roma 14 ayat 22. Ini beda dengan bahasa Indonesianya kan. Kalau bahasa Indonesianya di Roma 14 ayat 22 itu berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki. Kalau di bahasa Inggrisnya kan ada tanda tanya, have you faith? Apakah kamu punya iman gitu kan. Jadi intinya dengan kata lain, ketika kita punya pegangan yang benar disertai dengan hati nurani yang terang, maka kita tidak akan membuat orang lain yang lemah itu menjadi goncang imannya, ya. Karena kebebasannya Tuhan berikan ke kita itu bukan untuk dipertontonkan tetapi untuk bisa dipertanggungjawabkan. Ini bahasanya agak sedikit luar biasa bagi saya. Kalau di Roma 15 nih, yang kuat wajib menanggung yang lemah, ya kan? Jadi yang kuat wajib menanggung yang lemah. Bukan berarti semua disokong, bukan berarti begitu. Karena Paulus sendiri ini ke jemaat Korintus ngomong, semoga karena kita punya Allah yang sumber sebagai sumber ketekunan, Allah sebagai sumber penghiburan, Allah sebagai sumber pengharapan, Allah sebagai sumber damai sejahtera, Allah sebagai sumber sukacita, bahkan di sini Allah sebagai sumber dari segala sumber.
itu mampu membuat kita itu akhirnya bisa menanggung yang lemah. Jadi dengan kata lain, kita bisa membuat orang lain itu tidak tersandung oleh apa yang kita lakukan, tapi kita menguatkan mereka dengan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita tidak langsung berpikir begini, kalau gitu saya mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebebasan yang saya miliki. Nah, meskipun kita punya free will, tapi bukan berarti kebebasan itu untuk dipertontonkan. Allah mau kita bijaksana, bukan bijak sini, tapi bijaksana. Bijaksana itu bijak lihat orang lain bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Tuhan. Dan di Roma 16 ini yang saya luar biasa banget ya. Paulus hafal semua nama orang-orang yang membantu dia. Kebayang dong. Sekarang kalau bisa ditanya, kita hafal nggak? Saya nih ya, saya ngajar tuh udah berapa tahun ya? 30 tahun ya kayaknya. 30 hampir 40. Enggak deh. 30 30 di sekolah SD ini saya hampir 32. Di yang berarti 38 tahun saya mengajar. Kalau ditanya, apakah saya hafal nama-nama anak? Yang tahun ini saya hafal. Yang 2 tahun lalu masih saya hafal. 3 tahun lalu agak sedikit sebentar ya. Tapi ini Paulus hafal semua nama-nama yang membantu. Bahkan ada nama-nama perempuan. Ada nama-nama Febe, ya dia nama Febe. Nanti ibu-ibu kalau kasih nama anak, kasih nama anak Febe. Ternyata Febe ini baik gitu ya. Kalau Priscilla, Aquila itu udah juga baik. Nah, zaman saya, angkatan saya, itu banyak sekali yang namanya Trivena, Trifosa. Mungkin kalau sekarang nggak ada ya. Nah, itu tuh nama-nama perempuan yang memang ditulis di Alkitab yang membantu dengan segala yang mereka bisa kerjakan. Nah, saat ini kita juga di sini, Bu Joli atau ibu-ibu yang lain, pasti punya orang-orang terdekat yang membantu kita dalam pelayanan kita. Entah itu pelayanan di komunitas, entah itu pelayanan di gereja lokal, entah itu pelayanan di apapun juga. Nah, kita harus bisa mencatat sama seperti Paulus. Si ini yang sudah begini, 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 begini. Saya bilang, Tuhan, luar biasa ya. Kalau nama kita disebutkan jadi seneng ya. Benar nggak ibu-ibu? Bu Eti yang sudah membantu pada saat kita di Bandung. Dengan begitu tuh kita menjadi ya istilahnya memuliakan orang itu dan kita juga memuliakan Tuhan yang ada di dalam diri orang itu gitu. Jadi ketika kita membaca kitab Roma 14, coba aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Nah, orang lain harus memperhatikan Febe nih berarti kan. Jadi dengan kata lain itu tuh salah satu bentuk di mana Allah memuliakan orang tersebut melalui apa yang dia lakukan. Dan Tuhan juga mengingat nama-nama kita semua nih melalui apa yang sudah kita lakukan. Tidak ada yang terkecuali. Di mata Tuhan nggak ada yang ke-skip sama sekali. Semuanya pasti ingat. Siapa-siapa di sini yang diingat Tuhan. Ya. Oke, gitu aja sih Bu Jali dari saya. Makasih. Terima kasih Bu Dede, luar biasa ya pesan-pesan terakhirnya. Baik, Ibu-ibu kita sudahi pembacaan firman kita dan terima kasih untuk sharing yang luar biasa. Jangan lupa ya Roma 14 itu jangan menghakimi gitu ya. Dan jangan menjadikan diri kita itu batu sandungan baik dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Bu Dede silakan doa tutup. Oke, Ibu-ibu mari kita berdoa ya. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kalau Engkau memberikan kepada kami waktu untuk kami boleh Zoom bersama-sama Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan untuk ibu-ibu yang luar biasa, di mana melewati beberapa fase kehidupan kami, Engkau terus berkarya, Engkau terus bekerja dalam kehidupan mereka Bapak. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu terus tercurah atas mereka Tuhan. Teramat Tuhan kami berdoa untuk Ibu Joli sebagai pemimpin di kelompok PBA ini Bapak. Biarlah kiranya Kau juga yang menaruhkan hikmat-Mu kepada Bu Joli dalam apapun yang harus dia putuskan, dalam apapun yang harus dia lakukan, dalam apapun yang harus dia kerjakan. Bapak kami berdoa Engkau memberkati Ibu Joli dan keluarganya dalam segala sesuatunya Tuhan. Kau cukupkan dia dalam segala keperluan keluarganya. Berdoa untuk anaknya yang sekarang bersekolah di Jogja Tuhan, pimpin dia, Tuhan jagai dia, Tuhan bentengi dan lindungi dalam segala pergaulannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Marina
Ginting Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau juga yang terus menaruhkan hikmat-Mu atas dia. Usia tidak menjadi penghalang untuk dia terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya menyerahkan masanya saat ini Tuhan ke dalam tangan Engkau. Apapun yang menjadi kebutuhan dia, Engkau cukupkan Tuhan. Bahkan Engkau memberikan hikmat-Mu dalam apapun yang harus dia kerjakan. Berdoa untuk Ibu Abigail Tuhan. Engkau juga yang menolong dia, menaruhkan hikmat-Mu atas dia, mencukupkan segala sesuatu kebutuhan dia, Bapa. Terima kasih juga untuk Ibu Ati Sudibyo Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan yang sudah Engkau nyatakan dalam hidupnya Bapa. Kami juga percaya Kau akan terus pakai Ibu Ati dalam segala usaha yang dia kerjakannya. Berdoa untuk Ibu Rahayu Tuhan. Kalau Ibu Rahayu Tuhan kasih anugerah, kepercayaan untuk akhirnya menampung orang-orang yang berkebutuhan khusus Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang dari Allah juga turun, bahkan Kau memberkati dia Tuhan dengan segala sesuatunya sehingga apa yang dibutuhkan Engkau limpahkan Bapa. Makasih untuk Ibu Pita Tuhan, kami boleh terus melihat dia semakin bertumbuh, dia semakin sehat, bahkan tidak ada satu hal pun yang menghalangi dia untuk datang kepada Engkau Bapa. Makasih juga untuk Sophie Tuhan, berkati segala usaha pekerjaannya, berkati juga apa yang dia kerjakan Tuhan, berkati anak-anaknya Tuhan. Mereka semua boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Makasih untuk Kak Herlina Tuhan. Dalam masa muda dia, Engkau memegang dia Tuhan. Engkau menggandeng dia. Engkau menuntun dia Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada. Makasih juga untuk Ibu Dewi, Ibu Mensi, Ibu Marina Kamagi, Ibu Eti, Ibu Haryani, Kak Ida, Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya setiap kami terus mengumandangkan kebenaran yang daripada Engkau. Terus menyuarakan kebenaran yang daripada Engkau. Bahkan kami boleh senantiasa bergandengan tangan. Membawa Injil Kerajaan Allah. Untuk akhirnya banyak orang dimenangkan. Makasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur untuk malam hari ini. Kalau sebentar kami akan beristirahat. Biarlah kiranya damai sejahtera sukacita melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.